SMK Muhammadiyah 1 Turi beralamatkan di Jalan Turi Tempel, Keringan, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki visi dan misi mencetak insan berkualitas, mandiri, dan berakhlak mulia. SMK Muhammadiyah 1 Turi memiliki 3 kompetensi keahlian unggulan, yaitu akuntansi, teknik komputer dan jaringan, dan juga tata boga, yang saat ini terus aktif menjalin berbagai program kolaborasi di bidang pendidikan, dunia usaha dan industri, serta dakwah keislaman. SMK Muhammadiyah 1 Turi bekerja sama dengan Resto Taman Luku yang beralamat Di Jalan Kaliurang, kilometer 14,5 Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau di depan kampus Universitas Islam Indonesia, merupakan restoran yang memadukan konsep modern dan tradisional. Berbagai pilihan kegiatan serta reuni, pesta, rapat, fun games, dan lain sebagainya dapat Anda lakukan di Resto Taman Luku ini. Ditemani dengan berbagai macam sajian masakan yang menggugah lidah, serta pemandangan menarik yang disajikan bagi para pengunjungnya, membuat resto ini selalu ramai dikunjungi baik warga lokal maupun wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMK Kompetensi Keahlian Tata Boga dimanapun Anda berada. Halo, tunas bangsa penggenggam masa depan. Berjumpa kembali dengan saya, Nurvita Afriliana, pada video pembelajaran menyiapkan dan pembuat kaldu dan sup Indonesia, soto. Pada video kali ini, kita akan menyimak tentang prosedur atau langkah-langkah dalam menyiapkan dan membuat kaldu dan sup Indonesia, yaitu soto tangkar. Perlu diketahui bersama bahwa sup Indonesia, yaitu soto, sangatlah beragam jenisnya di Nusantara ini. Salah satunya adalah soto tangkar yang menjadi ciri khas dari daerah Betawi. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan peserta didik pengalaman virtual praktik untuk dapat dilakukan proses adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri sehingga akan menjadi hasanah pengetahuan untuk diterapkan di lingkungan kerja sekolah, industri, maupun berwirausaha secara mandiri. Dalam video pembelajaran ini, terdapat beberapa prosedur yang akan kita lakukan. Di antaranya adalah persiapan alat dan bahan, proses pembuatan soto tangkar, penyajian hasil masakan soto tangkar, dan penilaian dari salah satu chef dari Resto Taman Luku, Yogyakarta. Hal yang tak kalah pentingnya perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan praktik adalah alat perlindungan diri atau APD, guna menunjang keselamatan dalam bekerja. APD yang digunakan dalam praktik ini terdiri dari topi, jaket memasak atau cook jacket, apron, dan sepatu. Jika APD telah digunakan, alat dan bahan juga sudah dipersiapkan, sekarang kita siap melakukan prosedur atau langkah-langkah dalam menyiapkan dan membuat kaldu dan sup Indonesia, soto tangkar. Berikut adalah langkah kerjanya. Sebelum kita masuk ke tahapan memasak soto tangkar, saya ingin bertanya kepada pemirsa, apakah kalian tahu sejarah tentang soto tangkar? Nah, usut punya usut, ternyata soto tangkar ini berasal dari bahasa Betawi tangkar yang artinya iga sapi. Dan masakan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Masakan ini pun hanya disajikan ketika ada pesta dengan memanfaatkan orang Indonesia sebagai juru masaknya. Menarik ya? Kali ini kita akan belajar membuat soto tangkar yang juga merupakan salah satu masakan andalan di Resto Taman Luku, Yogyakarta. Yuk kita ketemu dengan chefnya. Halo Chef Sabda, apa kabar? Halo Bu Vita, halo semua pemirsa yang berbahagia, kabar baik Bu. Chef, hari ini kita mau belajar membuat soto tangkar. Sebenarnya apa sih yang khas dari soto ini? Baik Bu, yang menjadi ciri khas soto tangkar ini adalah penggunaan bahan utamanya. Soto tangkar ini menggunakan bagian iga sapi, bukan bagian lainnya.
Penyajian soto ini menggunakan kuah susu dan agak pedas karena dalam bumbunya menggunakan cabai. Penyajiannya pun komplit, menggunakan lontong, kerupuk emping, potongan tomat merah, daun bawang, seledri, bawang goreng, potongan jeruk nipis, sambal, dan kecap manis. Baik, Chef. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Bu. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai soto tangkar. Yuk, sekarang kita ke proses pembuatannya. Saya akan meminta bantuan dari salah satu siswa untuk membuat soto tangkar ini. Mbak Niken, sudah siap untuk membuat soto tangkar? Siap, Bu. Di meja sudah tersaji peralatan dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktik. Silahkan Mbak Niken, dijelaskan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan. Peralatan yang kita gunakan untuk membuat soto tangkar yaitu panci presto, kreweng atau kendil, pan, cobek, dan alat saji. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat soto tangkar sebagai berikut: 350 gram iga sapi yang sudah dicuci bersih, 200 ml susu UHT, 900 ml air, 5 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan gula jawa, 1 sendok teh gula pasir, 3 sendok teh garam, 2 batang serai, 3 cm lengkuas, 5 cm kayu manis, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 3 butir kapulaga. Untuk bumbu halus yaitu 8 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 4 buah cabai merah besar, dibuang bijinya, 3 cm jahe, 2 cm kunyit yang sudah dibakar, 1,5 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 sendok teh merica, setengah sendok teh jinten, dan 2 cm buah pala. Bahan pelengkap yang digunakan yaitu daun bawang, seledri, bawang merah goreng, tomat merah, jeruk nipis, sambal, kecap, kerupuk emping, dan lontong. Langkah memasak soto tangkar yaitu rebus iga sapi ke dalam panci presto selama kurang lebih 20 menit. Buang uap melalui knop pada bagian atas tutup panci hingga habis. Angkat iga sapi dan tiriskan. Pindahkan iga sapi ke dalam kreweng atau kendil yang sudah berisi air. Kemudian, rebus kembali untuk mendapatkan kaldu. Tambahkan daun salam, daun jeruk, kapulaga, dan kayu manis. Sementara menunggu rebusan daging iga mendidih, haluskan semua bumbu halus yaitu ketumbar, merica, jinten, kemiri, pala, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Sisihkan. Tumis bumbu halus bersama serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan. Tumis hingga harum. Masukkan bumbu halus yang sudah ditumis ke dalam panci berisi rebusan iga sapi. Aduk rata. Masukkan susu UHT dan gula jawa yang telah disisir. Aduk rata. Beri bumbu garam dan gula pasir. Masak kembali hingga seluruh bumbu menyatu dan daging menjadi lunak. Setelah bumbu sudah menyatu dan daging iga menjadi lebih lunak, matikan api. Tata iga ke dalam mangkuk saji lalu siram dengan kuahnya. Tambahkan potongan tomat merah, daun bawang, seledri, dan bawang goreng. Sajikan bersama lontong, kerupuk emping, jeruk nipis, sambal, dan kecap. Soto tangkar siap disajikan.
Chef, ini adalah masakan siswa kami Niken. Mari kita cicipi terlebih dahulu, lalu kemudian bisa diberi penilaian apakah soto tangkar yang kami buat ini sudah sesuai dengan standar yang ada di Resto Taman Luku, dan lalu bagaimana dengan rasanya. Baik Bu, mari kita terlebih dahulu mencicipi masakan Mbak Niken ini. Oke, Mbak Niken, sekarang saya nilai hasil masakannya ya. Yang pertama, dagingnya empuk, sudah cukup empuk, rasanya sudah pas, susunya kerasa, jadi buat saya ini soto yang nyaman untuk dinikmati. Untuk tampilan, ini wow, cukup bisa bersaing lah dengan Resto Taman Luku. Intinya layak jual. Terima Begitu. kasih, Chef. Sama-sama. Pemirsa, selesai sudah rangkaian video pembelajaran menyiapkan dan membuat kaldu dan sup Indonesia, yaitu soto tangkar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, siap bekerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.